Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin, Indihat kedua, kelompok 4 angkatan 20. Saya di sini peserta pelatihan dasar CPNS 2021 IPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Sintesa agenda 3 terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama manajemen ASN, dan itu nanti akan ada branding terkait dengan peran ASN, manajemen hak dan kewajiban ASN, publik, kode etik ASN, dan konsep merit dalam pengelolaan ASN. Terus yang kedua yaitu pelayanan publik. Nanti akan ada prinsip pelayanan publik, pola pikir sebagai pelayanan publik, dan etika pelayanan publik. Terus yang ketiga WOG. Nanti akan ada penjelasan tentang konsep WOG, penerapan WOG, dan implementasi WOG. Yang terakhir nanti akan ada personal branding. Yang pertama yaitu manajemen ASN adalah peraturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu peran dan kedudukan ASN. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi publik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terus yang kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Di sini peran ASN ada 3, yaitu yang pertama kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Terus yang hak dan kewajiban ASN yaitu ada 2. Yang pertama, ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Yang kedua yaitu kewajiban ASN sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Terus yang selanjutnya kode etik merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang selanjutnya yaitu sistem merit. Sistem merit artinya sistem yang menjamin objektivitas tanpa membedakan latar belakang, politik, rasa, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain-lain. Berarti manajemen ASN didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, dan performa atau kinerja. Yang kedua yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, atau pelayanan administratif. Di sini ada prinsip pelayanan publik, yaitu ada 9. Yang pertama partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan ramah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh terjangkau, yang kedelapan akuntabel, yang terakhir yaitu berkeadilan. Selanjutnya yaitu unsur penting pelayanan publik. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyelenggara layanan, yang kedua penerima layanan, yang ketiga kepuasan pelanggan. Terus pola pikir sebagai pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Terus di sini ada etiket layanan publik, yaitu ada 5. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur. Yang kedua, etiket dalam bersalaman. Yang ketiga yaitu etiket dalam bertamu atau menerima tamu.
Yang keempat, etiket dalam bertelepon. Yang kelima terakhir yaitu etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga yaitu Whole of Government, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada konsep WOG, yang kedua penerapan WOG, yang ketiga implementasi WOG. Konsep WOG adalah sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya yaitu penerapan WOG. Di sini dalam penerapan WOG ada 4. Yang pertama yaitu pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, dan yang terakhir yaitu pelayanan regulatif. Yang selanjutnya implementasi WOG, yaitu ada 4. Yang pertama hakikat dasar pelayanan publik, yang kedua WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara, yang ketiga WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, yang keempat WOG dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas personal branding terkait dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Personal branding manajemen ASN yaitu bekerja dengan profesional, memiliki nilai dasar menerapkan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yaitu personal branding pelayanan publik. Yang pertama yaitu melaksanakan pelayanan publik sesuai kode etik dan kode perilaku. Yang kedua yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga yaitu melakukan pelayanan sepenuh hati untuk mewujudkan pelayanan terbaik dan kepuasan publik. Dan yang terakhir yaitu personal branding whole of government, yaitu jujur, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, mampu bekerja sama, serta sepenuh hati mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah hasil tugas saya, sintesa agenda 3 dan personal branding terkait dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Sekian dan terima kasih.